Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Mihop Misteri. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah kisah yang dialami oleh Ibu Ranti yang bertempat tinggal di sebuah desa di daerah Banyuwangi. Beliau mengalami kejadian mistis yang sampai sekarang belum bisa melupakan kejadian tersebut. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Ibu Ranti adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua anak perempuan yang bernama Indah berumur 15 tahun dan Dewi yang berumur 3 tahun. Pak Parto suaminya bekerja sebagai kurir kantor pos di kotanya. Sehari-hari mereka menjalani kehidupan layaknya keluarga lain. Hingga suatu hari, kebetulan hari itu adalah hari di mana Pak Parto menerima gaji dan beliau sengaja ke toko boneka untuk membelikan Dewi boneka. Pak Parto memilih boneka yang berwujud seperti anak kecil dengan rambut panjang sebahu. Berharap Dewi menyukainya. Sedangkan Indah dibelikan martabak manis kesukaannya. Sesampainya di rumah, Pak Parto disambut kedua anaknya itu di depan pintu. Dan mereka menerima dengan senang hati oleh-oleh yang dibawa ayahnya mereka itu. Dewi yang melihat boneka itu sangat menyukainya, hingga sampai tidur pun tetap dia peluk. Kehidupan mereka berjalan tanpa adanya gangguan apapun, hingga pada suatu hari, Bu Ranti menyadari ada kejanggalan pada anaknya yang bernama Dewi. Dewi sering seperti berbicara kepada boneka itu pada siang atau malam hari. Dia sering tertawa sendiri seakan-akan ada yang mengajaknya bermain dan bercanda. Awalnya Bu Ranti tidak terlalu menganggap serius hal itu. Karena pikir Bu Ranti wajarlah anak umur segitu berimajinasi dengan bonekanya. Pernah kejadian suatu malam sekitar pukul 11 malam, tiba-tiba Dewi bangun dari tidurnya dan berjalan ke arah ruang tamu dengan bonekanya itu. Dia berbicara seperti ada yang mengajaknya bermain. Mendengar Dewi yang berbicara sendiri, lantas Bu Ranti bangun dan kaget melihat anaknya itu berjalan sambil membawa bonekanya ke arah ruang tamu. Bu Ranti yang memanggil Dewi pun tak didengarkan oleh Dewi. Dewi, nak, kamu mau kemana? Ayo sini naik lagi ke kasur. Udah malam loh, mainnya besok lagi. Tapi Dewi tetap saja berjalan sambil menggendong bonekanya itu. Pak Parto yang bangun langsung beranjak menuju anaknya itu dan mengikuti Dewi dari belakang. Setelah sampai di ruang tengah, tiba-tiba Dewi diam dengan tatapan kosong dan sambil berkata, "Aku mau ikut kakak ya, Mah," dengan nada cadilnya itu. Bu Ranti dan Pak Parto lantas kaget mendengar ucapan Dewi tersebut. Lalu Pak Parto langsung menggendong Dewi ke kamarnya. Sesampainya di kamar, entah dari mana datangnya, tiba-tiba Bu Ranti dan Pak Parto mencium bau busuk. Sementara si Dewi masih berada di pelukan Pak Parto. "Pak, ini bau apa ya, Pak? Kayaknya tadi gak ada bau apa-apa pas kita keluar." "Gak tahu, Bu. Udah baca sholat aja." Kemudian setelah mereka berusaha membaca sholawat dan doa yang mereka bisa, bau itu perlahan mulai hilang. Dan mereka pun tertidur dengan pulasnya. Keesokan harinya, Bu Ranti masih saja kepikiran tentang apa yang dialaminya tadi malam. Suaminya mencoba untuk menenangkan dan menyuruhnya untuk tidak memikirkan hal itu lagi. "Sudahlah, Bu, anggap aja tadi malam itu si Dewi lagi ngigo. Makanya dia sampai jalan sendiri gitu. Mungkin karena efek dia capek seharian main." "Iya sih, Pak. Tapi kan udah, pokoknya Ibu jangan mikir yang aneh-aneh lagi ya. Ya udah, Bapak berangkat kerja dulu." "Iya, Pak, hati-hati." Siang harinya Bu Ranti dikagetkan dengan Dewi yang tidak berada di dalam rumah. Lantas beliau mencari hingga ke jalan depan rumah, tetapi Dewi tidak ditemukan. Setelah mencoba berkeliling di sekitar rumah, akhirnya Dewi ditemukan di kebun belakang rumahnya. Ibunya yang panik langsung menggendong Dewi masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam, Bu Ranti menanyai Dewi kenapa bisa sampai ke kebun belakang rumah. Lalu si Dewi pun menjawab diajak main oleh kakak. Entah siapa yang dimaksud kakak oleh Dewi itu.
sedangkan Indah, kakak Dewi, berangkat ke sekolah. Keesokan harinya adalah hari Jumat. Pak Parto meminta izin ke istrinya untuk pulang agak telat dikarenakan banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di kantornya. Sore itu Indah bersama adiknya lagi berada di ruang tamu. Indah mengerjakan PR-nya sedangkan Dewi asik bermain dengan bonekanya. Dan Bu Ranti lagi menyiapkan makanan untuk makan malam. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba Indah teriak memanggil ibunya. Setelah Bu Ranti menghampiri Indah, dia kaget melihat Dewi kejang-kejang dan bola matanya menjadi putih. Mereka pun panik dan akhirnya Bu Ranti menyuruh Indah memanggil seorang ustadz yang tidak jauh dari rumahnya. Sambil menangis dan merangkul si Dewi, Bu Ranti mencoba memanggil-manggil nama Dewi tetapi tidak ada respon. Hanya saja tubuhnya tetap kejang. Setelah menunggu selama 15 menit, akhirnya Indah datang bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz pun langsung membacakan doa-doa kepada Dewi. Berkali-kali Pak Ustadz tersebut mengucap istighfar. Boneka yang dipeluk oleh si Dewi pun mencoba dilepas oleh Pak Ustadz. Tetapi susah. Mustahil sekali anak kecil seperti itu memiliki kekuatan yang besar. Lalu Pak Ustadz tersebut tiba-tiba seperti membentak Dewi dan sambil melotot. "Lepaskan, kasihan anak ini masih kecil. Tempatmu bukan di sini. Lepaskan, atau kau kuhancurkan." Sambil terus membaca doa, tiba-tiba tubuh Dewi lemas. Dewi pun pingsan. Pak Ustadz mencoba menjelaskan kepada Bu Ranti kalau ini bukanlah penyakit medis. Beliau menduga ada sesosok makhluk yang tinggal di dalam boneka berwujud anak kecil itu. Biasanya orang-orang menyebut boneka itu dengan sebutan boneka arwah. Lalu Pak Ustadz menyarankan agar membuang atau menyimpan boneka itu agar tidak dimainkan oleh Dewi. Karena bisa saja itu mengancam keselamatan Dewi. Bu Ranti mengiyakan saran Pak Ustadz tersebut. Tak lupa Bu Ranti juga menceritakan tentang kejadian-kejadian janggal yang dialami oleh Dewi yang sering menyebut diajak main oleh kakaknya. Padahal pada saat Dewi menyebutkan itu, kakak Dewi yang bernama Indah sedang tidak berada di rumah. Pak Ustadz pun semakin yakin jika di dalam boneka tersebut ada sesuatu. Malam harinya sekitar pukul 9, Pak Parto baru pulang dari kerjanya. Bu Ranti langsung menceritakan kejadian tadi siang ke suaminya. Lalu Pak Parto berniat membuang boneka itu di malam ini juga. Beliau langsung mengambil boneka tersebut dan segera membuang di sungai yang berada agak jauh dari rumahnya. Beliau mendengar ada suara perempuan berkata, "Anakmu akan kubawa. Aku suka anak itu." Setelah membuangnya ke sungai dan memastikan boneka itu ikut hanyut oleh air, lantas Pak Parto langsung pulang menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mendapati Dewi yang menangis digendong ibunya. "Dewi kenapa, Bu?" "Nggak tahu, Pak. Tadi pas Bapak bawa boneka itu, si Dewi bangun dan nangis begini. Udah Ibu bujuk nggak mau berhenti nangisnya." "Ya sudah, coba sini Bapak gendong." Setelah digendong Pak Parto dan dibujuk besok akan dibelikan boneka baru, Dewi pun berhenti menangis dan mulai tertidur. Lalu Pak Parto mulai membicarakan masalah Dewi yang sepertinya serius ini. "Bu, tadi pas Bapak di jalan mau ke sungai, tiba-tiba Bapak dengar ada yang ngomong, 'Akan kubawa anakmu. Aku suka anak itu.' Gitu, Bu." Kayaknya perkataan Pak Ustadz itu benar deh, Bu. Kalau di dalam boneka itu ada sesuatunya. Bapak jadi khawatir. Iya, Pak. Ibu juga kepikiran semenjak Pak Ustadz ngomong seperti itu." Keesokan harinya adalah hari Sabtu, di mana Pak Parto libur kerja. Beliau berencana mendatangi seorang yang bisa dibilang orang pintar di kampungnya. Saat dirinya akan mengeluarkan motor dari garasi, betapa kagetnya Pak Parto. Beliau mendapati boneka yang semalamnya dibuang itu telah berada di depan pintunya. Lalu beliau segera memanggil istrinya dan memberitahukan bahwa boneka itu telah kembali dengan sendirinya.
Bu Ranti yang juga panik menyarankan Pak Parto untuk segera membawa boneka tersebut ke orang pintar kenalannya. Lalu Pak Parto menuruti dan segera berangkat ke rumah orang pintar itu dengan membawa boneka tersebut. Setelah sampai di rumah orang pintar itu, Pak Parto dipersilakan masuk dan membicarakan maksud kedatangannya. Si orang pintar itu hanya mengangguk-angguk sambil menyimak cerita Pak Parto tersebut. Dia bilang bahwa benar di dalam boneka itu ada satu sosok arwah gadis remaja yang konon pada zaman dahulu dibunuh secara keji oleh bapak tirinya. Beliau juga menjelaskan bahwa arwah tersebut berbahaya bagi anak Pak Parto. Dia juga bisa mencelakai Dewi secara fisik karena dia menginginkan Dewi ikut dengannya. Hingga saat ini arwah gadis kecil itu masih berkeliaran di rumah Pak Parto. Mendengar penjelasan orang pintar tersebut, lantas Pak Parto panik dan mengkhawatirkan Dewi di rumah. Lalu bagaimana Mbah? Apa bisa arwah itu diusir saja? Saya takut terjadi apa-apa sama anak saya. Agak susah untuk mengusir arwah itu, karena dia sudah nyaman dengan anakmu. Setiap malam, pagi, sore, dia selalu bermain dengan anakmu dan menempati boneka ini. Tapi tenang, akan saya coba usahakan untuk mengusirnya. Ya sudah, sebelum terlambat, ayo sekarang kita ke rumahmu. Iya Mbah. Lalu Pak Parto membonceng orang pintar itu menuju ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, Pak Parto kaget melihat banyak orang berkerumun di depan rumahnya. Dia segera bergegas menghampiri istrinya yang memeluk seorang anak kecil dan sambil menangis histeris. Bu, ada apa ini Bu? Ini Dewi kenapa Bu? Tanya Pak Parto yang juga menangis melihat Dewi bersimbah darah. Maafin ibu Pak, tadi Dewi ibu tinggal ke belakang untuk mengambil makanannya. Pas ibu kembali ternyata Dewi udah gak ada di ruang tamu. Terus ada warga yang ngasih tahu ibu kalau Dewi ketabrak pick up Pak. Padahal seingat ibu pintu pagar udah ibu tutup tadi. Tapi Dewi bisa keluar Pak. Dewi udah gak ada Pak. Bu Ranti kembali menangis histeris menceritakan kejadian tersebut yang baru saja dialaminya. Ia tak menyangka kalau anak kesayangannya itu akan meninggal tertabrak mobil. Pak Parto mencoba menenangkan istrinya dan membawa jenazah Dewi masuk ke dalam rumahnya. Meskipun hati beliau juga hancur melihat gadis kecilnya meninggal, tapi beliau harus tetap terlihat tabah agar istrinya juga tenang. Ya sudah, ayo Bu, kita bawa Dewi ke rumah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya minta tolong untuk membantu mengurus jenazah Dewi ya. Baik Pak, serentak warga menjawab. Setelah Dewi dimakamkan, orang pintar itu tidak langsung pulang dan masih berada di rumah Pak Parto. Beliau mencoba menerawang sebenarnya apa yang terjadi kepada Dewi. Beliau menjelaskan bahwa sebenarnya kematian Dewi ini tidak wajar. Dengan mata batinnya, beliau bisa melihat bahwa arwah anak kecil itu mencoba menarik Dewi ke tengah jalan saat ada mobil melaju agak ngebut. Penglihatan Dewi diubah seolah-olah di depan itu ada taman yang banyak terdapat boneka dan bunga. Makanya Dewi lari untuk menghampiri boneka-boneka itu. Setelah mendengar penjelasan orang pintar tersebut, Pak Parto tertunduk lesu dan dalam pikirannya ia ingin membakar saja boneka itu. Bah, gimana kalau boneka ini saya bakar aja, agar tidak ada korban lagi? Ini semua salah saya Mbah. Saya yang membelikan boneka ini untuk Dewi. Saya nggak tahu kalau di dalam sini ada makhluk yang bisa merenggut nyawa anak saya. Ya sudah, kalau Pak Parto ingin membakar boneka ini, silakan bakar saja Pak, tidak apa-apa. Lalu mereka pun pergi ke belakang rumah dan segera membakar boneka itu. Pada malam harinya, sekitar pukul 1 malam, Bu Ranti bermimpi bertemu Dewi, dan Dewi terlihat sangat cantik dengan dress putihnya. Dia juga berkata, Bu, aku sudah senang main di sini sama kakak. Ibu jangan nangis-nangis lagi ya. Aku sayang ibu.
Seketika Bu Ranti terbangun dari tidurnya. Beliau pun kembali menangis mengingat anak kesayangannya itu. Dan hari-hari selanjutnya dijalani Bu Ranti dan keluarganya seperti biasa. Hingga saat ini Bu Ranti masih belum bisa melupakan kejadian yang sangat pahit di hidupnya itu. Nah, sekian cerita kali ini. Semoga cerita ini menghibur. Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe channel ini, silakan berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, like, share sebanyak-banyaknya, agar kami dapat membawakan cerita-cerita horor yang lebih menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.